Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Indrawanto, Magister Engineering PhD. Yang terhormat operator dari BPTI, Ibu Helsya. Dan yang terhormat teman-teman mahasiswa di seluruh perguruan tinggi universitas di seluruh Indonesia. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Baik hadirin sekalian, perkenalkan saya Ana Fatwa Fauziah yang akan memandu pada sesi hari ini. Baik, untuk sesi hari ini adalah serangkaian dari acara sosialisasi Kontes Robot Indonesia atau KRI tahun 2024. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik divisi dari KRTMI, Kontes Robot Tematik Indonesia, yang akan nantinya diawali dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Indrawanto, Magister Engineering PhD, dan dilanjutkan dengan diskusi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama, dan bagi yang non-muslim, bisa dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Bapak Indrawanto. Waktu dan layar kami persilakan. Pak Indrawanto sudah hadir ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Ibu dan pembimbing dan juga adik-adik mahasiswa. Gembira hari ini kita bisa bertemu lagi untuk memaparkan tentang KRTMI. Ya. Jadi mungkin setelah 3 tahun kita melaksanakan kegiatan KRTMI yang sebelumnya bertopik bertopik tentang Industri 4.0 ya. Nah, sekarang kita akan merubah ke topik saat ini yang juga menjadi salah satu yang sedang dihadapi oleh banyak kota, negara, dan di berbagai belahan dunia. Ya, baik. Jadi topik kita adalah tentang lingkungan. Karena masa depan kita adalah sebenarnya masa depan bagaimana mempertahankan lingkungan agar kualitas hidup manusia itu tetap baik gitu ya, atau bahkan lebih baik dari masa saat ini ke masa yang akan datang. Baik, saya akan share screen. Baik, apakah sudah terlihat screen saya? Sampun Pak, sudah? Nah, sudah. Baik, topik yang kita akan bahas itu adalah mengenai pengolahan sampah sebenarnya. Ya, saya sendiri Indrawanto dan kita akan membahas ini beberapa menit ke depan tentang aturan dan hal-hal yang penting untuk diketahui pada kontes robot tematik Indonesia tahun 2024 ini. Baik, jadi sebagai pengantar, masalah sampah ini menjadi masalah yang dihadapi berbagai kota besar dunia. Jadi dulu berdasarkan Bank Dunia, 10 tahun lalu itu ada sekitar 1,3 miliar ton sampah kota yang dihasilkan setiap tahunnya. Dan volumenya diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Nah ini menurut data Bank Dunia diperlukan tindakan segera untuk mencegah ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang diakibatkan oleh krisis sampah global. Nah, krisis sampah ini mungkin tidak
tidak hanya di negara-negara maju ya, tetapi di Bandung misalkan beberapa waktu yang lalu kami juga mengalami krisis sampah yang mana hampir sebulan itu bahkan sebulan lebih itu tidak ada eh, fasilitas pembuangan sampah sehingga akibatnya apa sampah ini harus diselesaikan sendiri oleh eh, eh, rumah tangga yang ada di sana. Nah ini tentunya bisa juga terjadi di kota-kota lain ya apabila hal ini tidak diantisipasi untuk di masa yang akan datang. Karena seperti kita ketahui bahwa penduduk perkotaan itu makin lama makin banyak, makin tinggi ya. Dan itu memerlukan antisipasi ke depan. Bagaimana mengenai masalah sampah ini akan bisa diselesaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada KRI 2024 ini, tema kontes robot tematik Indonesia adalah tentang robot pemilah sampah. Karena kita tahu bahwa idealnya sampah itu harusnya sudah dalam keadaan terpisah begitu ya, terpilah gitu. Jadi misalkan sampah daun, sampah yang dari plastik, kemudian logam itu atau baterai. Nah, itu idealnya adalah keadaan terpilah. Nah, begitu maka dengan sih jadi sekali lagi masalah sampah ini adalah masalah yang serius yang di masa depan mungkin akan eh, bisa mengganggu kualitas hidup manusia ya juga di Indonesia ini akan suatu saat juga mungkin akan bisa mengalami masalah ini. Nah, kemudian untuk itu diperlukan persiapan ide-ide untuk bagaimana mengelola sampah atau bagaimana memproses sampah ini di masa depan. Karena ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi ide tersebut harus mulai dikembangkan sejak dini ya, agar suatu saat nanti ya kalau misalkan pertumbuhan kota-kota di Indonesia itu makin lama makin besar, nah ini bisa dijadikan sebagai setidaknya sebagai studi awal gitu ya, bagaimana memproses sampah perkotaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, konsep ini ya, pengolahan sampah itu dimulai dengan pengumpulan sampah dari penduduk. Itu tipikalnya ini kita bicara sampah di perkotaan. Lalu dibawa ke fasilitas pengolah sampah. Nah, sesampainya di lokasi pengolah sampah, langkah pertama yang sangat krusial adalah pemilahan sampah. Ini tipikal yang dilakukan. Nah, sedangkan di Indonesia saat ini mungkin pemilahan itu tidak dilakukan secara khusus, tetapi biasanya ada di sana orang atau pemulung yang melakukan pemilahan. Ya. Nah, jadi sebagian sampah dari penduduk mungkin sudah terpilah sesuai dengan jenis-jenis tertentu. Nah, sebagian yang lain masih dalam keadaan tercampur. Nah, idealnya pemilahan sampah yang sesuai dengan jenis itu bisa dilakukan dengan suatu alat gitu ya yang bisa melakukan pemilahan secara otomatis. Namun kebanyakan masih dilakukan secara manual. Nah, pekerjaan ini selain kotor juga tidak sehat bagi pekerja karena berpotensi terpapar pada zat atau bau yang berbahaya. Oke, nah, contoh ya. Jadi bahkan di kota besar pun di beberapa tempat masih menggunakan tenaga manual untuk melakukan pemilahan. Kita lihat contoh di negara maju yang menggunakan pemilahan manual dan juga yang menggunakan pemilahan secara otomatis. Ya. Jadi recycling itu merupakan sesuatu yang mungkin perlu upaya ya. Jadi sebelum di dam dilakukan untuk ditimbun, maka dilakukan pemilahan. Ya. Oke, saya percepat ya ini ya. Ya oke. Nah ini adalah dari dump truck ya. Dari dump truck itu ditumpahkan. Ini kondisinya persis seperti yang ada di Indonesia. Jadi sampah-sampah itu bercampur satu dengan yang lain ya. Nah, kemudian ini
dibawa ke fasilitas, misalkan dimasukkan ke dalam konveyor. Nah, ini kita lihat sampah-sampah ini iya campur, ada kertas, ada plastik dan sebagainya. Nah, ini ideal. Ini dilakukan oleh manusia sortis ini, ya. Nah, tentunya ini akan memerlukan ya pekerjaan yang mungkin tidak disukai ya, karena terus harus dipisahkan dan juga berbahaya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini di negara maju masih menggunakan ini. Jadi harus dipilih mana yang bisa di-recycle, mana yang tidak. Additional screens help the flow of material by sending paper over the screen in containers below. Oke. Nah, ini adalah secara wow. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contoh bagaimana kalau teknologi digunakan untuk membantu manusia memilah sampah, gitu ya. Nah, ini menggunakan berbagai jenis sensor, ya. Jadi dengan ya karena sampah ini terdiri atas berbagai jenis. Nah, ini dideteksi begitu. Nah, ini menggunakan robot ya. Jadi robotnya ini yang akan mendeteksi jenisnya apa, nah kemudian ya dia diambil dan lalu dipilah-pilah sesuai. Nah, sebenarnya kontes ini kira-kira seperti ini ininya konsepnya. Jadi nanti ada robot yang ada di dekat konveyor yang nantinya harus memilah beberapa jenis sampah yang yang akan dijadikan sebagai objek, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini apa? Konsepnya ya. Jadi nanti ada membangun robot yang cerdas begitu ya, yang bisa mendeteksi apa yang kemudian diambil kemudian dimasukkan ke kontainer-kontainer. Nah, ini tentunya ini dengan menggunakan robot itu maka proses pemilahan sampah itu bisa dilakukan 24 jam penuh tanpa henti. Sehingga dengan begitu kota bisa menjadi lebih bersih ya. Ini jenis-jenis robot. Oke. Nah, ini sebagai ide ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang ini adalah lalu apa manfaatnya kalau misalkan setelah setelah dipilah, apakah ada nilai ekonomisnya? Ada, banyak. Result is 2.5 million tons of packaging waste each year ends up in the yellow bag or the yellow bin. And from there to a sorting plant. Ini kinds of plastic are difficult to separate from each other and from other materials. That's why most waste ends up being used for energy recovery. The empty packaging is burned for energy in conventional power plants, for example, in the steel or cement industry. At this sorting plant in southern Hessen, the Milo plans to greatly increase the proportion of reusable waste, the kind that can be recycled into new products. Waste is collected from yellow bags and yellow bins in the surrounding region. The problem is, the waste contains material that doesn't belong, like non-returnable packaging and a large amount of other household waste as well. Saya cepat. Ya, bisa cepat. Nah, ini dengan menggunakan vibration conveyor, maka tadi material itu bisa dipisahkan berdasarkan apa itu berat jenisnya, kemudian ya berdasarkan beratnya, kemudian bisa juga dengan menggunakan mesin-mesin yang lain itu bisa dilakukan pemisahan. Nah, ini lebih kompleks lagi mungkin untuk
lomba yang akan datang ya. Jadi ini sekarang ini kita menggunakan sampah yang simpel, belum sekompleks ini ya. Baik, saya akan stop di sini. Nah, jadi robot tematik Indonesia ini kan mengusung tadi ya sudah sampaikan mengusung robot pemilah sampah sebagai tema kontes dalam rangka memperkenalkan dan menyiapkan peserta kontes untuk menemukan solusi masalah sampah di masa depan. Jadi bukan masalah saat ini, kan ini akan memerlukan waktu. Pemilahan sampah adalah aktivitas yang kompleks yang mana sistem pemilah tersebut harus mampu mengenali berbagai jenis material yang ada pada sampah. Nah, untuk melakukan pemilahan ini dapat melibatkan berbagai jenis sensor atau detektor, pemrosesan citra, dan juga penggunaan kecerdasan tiruan atau artificial intelligence. Nah, jadi itu adalah konsep kontes untuk tahun ini. Nah, ini rancangan kontes sebagai berikut. Jadi pada prinsipnya peserta harus membuat dua jenis robot. Satu adalah robot pengumpan dan yang kedua adalah robot pemilah. Ya, robot pengumpan dan robot pemilah. Tugas robot pengumpan adalah untuk mengambil kotak sampah yang berisi sampah ini, ya, campuran sampah. Ini sampahnya ada 3 jenis ya nanti. Nah ini ditumpahkan di konveyor getar. Ya. Nah konveyor getar di sini fungsinya yang kalau di dalam proses pengolahan sampah itu adalah untuk memisahkan antara sampah yang satu dengan yang lain berdasarkan massa jenis yang berat dan yang ringan itu akan bisa terpisah di sini. Nah kemudian dari konveyor getar di sini lalu dia jatuh di konveyor di sini. Dari sini akan jadi ini akan bergerak ke sini, dia akan jatuh di konveyor yang datar. Nah, konveyor datar ini selanjutnya akan membawa sampah. Nah, kemudian di sini ada robot pemilah. Nah, robot pemilah ini harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi jenis sampahnya apa. Jenis sampah apa, kemudian dia akan mengambil lalu memasukkan ke kotak pemilahan ini. Masukkan ke kotak pemilahan. Jadi persis seperti yang kita lihat di video tadi. Jadi robot akan mendeteksi apa jenis sampahnya, nah kemudian dimasukkan ke kotak pemilahan. Nah robot yang tidak berhasil ditangkap, maaf, sampah yang tidak berhasil ditangkap ini akan ya bergerak konveyor datang dan masuk ke pembuangan. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi intinya apa? Robot pemilah ini harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mengambil secepat mungkin, dan memasukkan ke dalam kotak pemilahan. Oke, jadi ini adalah dua jenis robot yang harus disiapkan. Nah, robot pemilah ini harus bekerja secara otomatis, ya, tidak menggunakan operator lagi. Sedangkan robot pengumpan ini bekerja secara boleh manual dengan menggunakan perangkat nirkabel, dengan dikendalikan dengan menggunakan perangkat nirkabel, atau bekerja secara otomatis, boleh dua-duanya. Ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah lapangan ya. Jadi ini adalah lapangan dari yang akan digunakan. Jadi dua robot ini ada tadi ini adalah awal di mana kedua robot baik robot pemilah maupun robot pengumpan itu akan berada di dalam di sini di dalam ruangan merah di sini atau ruangan biru ini. Nah kemudian pada saat aba-aba dimulai maka robot pemilah itu dapat bergerak di sini melalui garis ini adalah garis pembimbing. Nah kemudian dia bisa berada di sini. Nah kemudian di sini ada konveyor, ini adalah konveyor datar dan ini adalah konveyor getar. Nah, kemudian robot pengumpan itu akan bergerak menuju ke zona umum untuk mengambil kotak sampah ini. Ada kotak sampah yang sudah berisi sampah. Nah, lalu dia bergerak menuju ke konveyor getar, menumpahkan sampah di konveyor getar. Nah, kemudian setelah itu meletakkan kotak sampah di zona kotak. Di zona kotak ada yang biru, ada yang merah. Ya.
Baik. Nah, jadi ini ada 5 jenis kotak sampah atau kotak pemilahan yang nanti harus diisi sesuai dengan jenis-jenis sampah tertentu. Ya, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Jadi 1 isinya harus apa, 2 harus apa, 3 harus apa, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah lapangan yang nanti digunakan untuk KRTMI 2004. Ukurannya adalah di sini adalah 6 meter, panjang 6 meter, lebar 6 meter. Oke. Nah, berikutnya ini adalah ukuran luas robot pemilah dan robot pengumpan saat start harus bisa masuk dalam area 90 kali 80. Jadi ini tingginya ini 90, lebar adalah 80. Jadi kedua robot harus bisa masuk di sini. Sedangkan tinggi robot tidak dibatasi, boleh berapa saja. Nah, kemudian sampah itu berbentuk lingkaran dengan diameter 15 cm. Kemudian di samping itu ada 1 botol plastik air mineral 300 mili. Nah, ini biasanya diameter 5,8 cm, tinggi 17 cm. Nah, ini dalam keadaan dipres, nanti kita tunjukkan seperti apa. Nah, kemudian kotak sampah yang ada di ini adalah Anda bisa beli kotak sampah yang ukuran 3 liter, yang mana panjangnya adalah 21, kemudian lebar adalah 17, dan tingginya adalah 31 cm. Nah, itu adalah merupakan kotak sampah. Nanti kotak sampah yang ada di sini. Ya. Kemudian kotak pemilahan, ini berukuran 10 liter. Yang mana ini adalah lebar 25, panjang 25, lebar 19, dan tinggi 36 cm. Ya, ini 10 liter. Ini adalah kotak sampah standar. Nah, kemudian pemilihan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita lihat sebelumnya tadi. Nah, itu 1 itu adalah untuk daun. 2 itu adalah untuk plastik. Nah, kemudian 3 itu adalah untuk logam vero ya. Dan kemudian 1 adalah kertas. Dan 5 itu adalah logam non vero. Ya, jadi logam non vero. Contoh logam non vero itu apa ya? Misalkan tembaga, ya. Kemudian aluminium itu ada logam non vero. Nah, sampah logam non vero itu sampah logam berupa plat dengan tebal di bawah 0,5 mm, sekitar 0,3 mm ya, yang biasanya kita bisa peroleh di pasaran. Baik, kemudian tinggi konveyor ini, ya ini tinggi konveyor yang datar ini itu adalah 40 cm dari lantai. 40 cm dari lantai, dan warna beltnya ini adalah hitam. Ini hitam, jadi nanti untuk referensi apabila Anda menggunakan image tracing untuk memisahkan dari sampah, sampahnya tidak ada yang hitam. Jadi sampahnya untuk sementara saat ini tidak ada yang hitam, warna sampah tidak ada yang hitam, hanya beltnya saja yang hitam. Nah, kemudian pencahayaannya itu 1000 lumen. Ya, itu nanti untuk kalau menggunakan image processing, maka ini 1000 lumen ininya minimal yang Anda bisa atau lapangannya harus disinari dengan cahaya 1000 lumen supaya nanti kalau misalkan Anda menggunakan image processing itu relatif lebih simple atau lebih mudah. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah ukuran-ukurannya ya. Ini ukuran-ukurannya lebih detail di sini. Jadi tadi di sini sudah ketahuan ya. Ini kemudian jarak-jaraknya sudah ketahuan juga 50 dan sebagainya. Nanti Anda bisa membayangkan robotnya seperti apa dan seterusnya supaya jarak-jarak ini bisa dipenuhi. Dan ini garis ini ya, garis ini pas di tengah-tengah ini. Ini sisinya adalah 80 cm jarak antara konveyor dengan apa ini dengan pinggir lapangan ini. Jadi Anda harus mendesain ya robotnya harus bisa lewat di sini ya. Ya, kalau lebih besar nggak bisa lewat sini. Oke, ini ukuran-ukurannya. Nah, kemudian lebar konveyor ya 40 cm. Ini panjang 280 cm ya. Dan seterusnya. Nanti kita bisa apa? Bisa ini sesuai dengan di
panduan ya. Baik, kemudian nah ini ilustrasi yang bagaimana nanti kondisi saat kontes. Maka ini robot yang Anda buat, yang ini adalah yang robot otomatis. Nah, ini adalah robot otomatis dari tim biru. Nah, ini lengannya, dan dia akan mendeteksi, kemudian dia berusaha memasukkan apa ini objek-objek ini ke dalam kotak ini ya, kotak pemilahan ini. Nah, sementara di robot ini pengumpan, ya, robot pengumpan yang ini boleh bergerak kemana semari, masuk ke sini, ngambil, kemudian bergerak lagi, masukkan ke sini, kemudian apa ke sini, menaruh apa itu tadi, menaruh kotak ya yang telah kosong ke sini, kotak sampah ya. Nah, ini robot ini boleh digerakkan secara manual dalam arti dengan menggunakan perintah nirkabel ya. Oke, ini adalah robot seperti ini. Jadi baik. Nah, material tadi itu masing-masing akan dimasukkan di sini. Jadi setiap box ini akan mengandung 3 jenis material ya yang akan dibuat secara asak. Namun sama antara kiri dan kanan itu ininya sama. Kombinasinya sama, hanya saja mungkin tempatnya bisa saja berbeda-beda. Tempat di mana dia berada mungkin berbeda, tetapi isinya pada prinsipnya sama. Baik, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan bagaimana ini akan berbeda ya, ada akan dimulai kontes ini. Pertama, persiapan robot. Tim diberi kesempatan untuk mengatur robot pengumpan pemilah selama 1 menit sebelum kontes dimulai. Nah, yang dimulai dengan tanda-tanda untuk mulai gitu ya. Nah, kemudian setelah 1 menit maka juri akan berikan stop ya. Jadi tidak boleh lagi melakukan tim tidak boleh lagi memegang robot. Nah, pada saat persiapan anggota tim boleh memasuki lapangan untuk meletakkan robot pengumpan dan robot pemilah. Nah, sebanyak 4 anggota tim diperbolehkan untuk melakukan proses persiapan ini. Nah, bila tim tidak berhasil menyelesaikan persiapan dalam 1 menit, maka seluruh anggota tim harus keluar dari lapangan. Nah, kemudian tim dapat melanjutkan persiapan setelah pertandingan dimulai. Dan segera meninggalkan lapangan bila robot akan berjalan ya, atau robot akan di-start. Nah, pergerakan robot dan anggota tim selama kontes. Robot pengumpan dan pemilah harus di-start dari zona awal. Robot harus berada tepat di dalam ruang zona awal. Nah, kemudian semua anggota tim harus berada di luar lapangan saat kontes dimulai, sehingga kontes berakhir, ya, kecuali bila tim meminta untuk memperbaiki robot. Nah, apabila robot mengalami error, maka robot boleh diangkat oleh anggota tim dengan memberi tanda pemberitahuan ke wasit. Nah, robot dapat diperbaiki di zona awal dan apabila sudah siap dapat langsung di start. Selama perbaikan waktu kontes terus berjalan, tidak dihentikan. Nah, sampah itu terdiri atas berbagai material. Ini daun hijau, daun kering, kertas, putih, dengan ya nanti kita tunjukkan ini ya, contohnya, dan kertas berwarna, lembaran plastik, putih dan warna, ya. Nah, kemudian plat logam dan non vero, kemudian botol plastik yang air yang dipres. Nah, setiap tim menyiapkan jenis-jenis sampah tersebut hanya untuk seleksi wilayah. Sedangkan untuk seleksi nasional nantinya itu akan disediakan oleh panitia ya, di nasional. Baik, ini adalah contoh-contoh dari material. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Ini adalah daun basah ya, atau daun yang masih hijau. Nanti akan dipotong seperti ini, bulat dengan diameter 15 cm. Nah, kemudian kalau daun kering, jadi kita menggunakan daun ini ya, daun pisang yang lebar itu ya, yang mudah dicari. Kemudian daun kering seperti ini.
Ini warna coklat. Lalu ini adalah kertas koran atau ya kertas ini masih adalah putih ya. Nah, kemudian setelah itu kertas bungkus ya, warna coklat seperti ini kita ada. Nah, ini adalah untuk kertasnya. Lalu plastik. Nah, ini Anda bisa gunakan plastik sampul. Plastik sampul biasanya digunakan untuk apa itu menjilid gitu ya. Nah, jadi ada berbagai warna gitu. Jadi diambil warna sesuai dengan itu ya. Nanti kita tentukan warnanya. Yang satu putih, yang satu berwarna. Nah, kemudian setelah itu botol plastik. Nah, botol plastik kemasan seperti ini. Botol plastik yang kemasan dipres. Nah, kemudian ini adalah logam non ferro. Dalam ini kita pilih tembaga yang ukuran tebelnya hanya 0,3 mm ya, yang tipis. Ini adalah untuk logam non ferro. Sedangkan untuk logam ferro itu menggunakan seng atau plat yang biasa digunakan untuk talang gitu ya. Yang tipisnya juga 0,3 mm ya. Nanti semuanya dipotong bulat seperti ini ya. Oke, ini semua juga ini akan cukup dipotong bulat. Ini juga sama ya, semua nanti akan dipotong. Kecuali yang botol plastik kemasan ini ya, ini dipres seperti ini. Baik, jadi ini jenis-jenis sampah yang ya cukup kalau kita melihat dengan menggunakan visual kita mudah sekali untuk memisahkan. Jadi mana daun basah, mana daun kering, mana kertas koran, kertas atau kertas putih atau bungkus itu dengan mudah. Nah, nanti bagaimana Anda merancang robot, mendesain yang mampu untuk mendeteksi dan juga untuk mengambilnya ya. Untuk mengambil dan lalu memasukkan dalam kotak pilah. Baik. Nah, kemudian mengumpankan sampah. Kotak sampah berada pada zona umum yang boleh diangkat oleh kedua tim. Kedua tim boleh ngangkat. Jadi artinya tim biru boleh ngangkat kotak sampah yang berada di tim merah dan tim merah juga. Tapi ada syaratnya. Setiap kotak sampah berisi 3 sampah yang acak isinya. Kemudian acak artinya tidak mungkin sama 3 dalam satu kotak itu isinya daun hijau semua, nggak mungkin. Jadi pasti ada yang daun hijau atau ada kertas atau apa gitu ya. Jadi ini selalu akan merupakan isi berbagai sampah ya. Nah, kemudian robot pengumpan itu boleh mengambil kotak sampah yang berada di sisi lawan. Syaratnya apa? Bila robot lawan tidak berada di zona umum. Nah, jadi ini sebagai kotak. Jadi kalau ada robot lawan yang berada di zona umum, nggak boleh ambil. Tapi kalau di situ kosong, dilihat tidak ada robot yang berada di zona umum, maka diambil. Boleh. Nah, kemudian bagaimana kalau sedang mengambil, tiba-tiba ada robot lawan yang masuk ke zona umum, maka selama robot itu sudah memegang kotak sampah, dia boleh mengangkat. Ya. Jadi robotnya boleh mengangkat kotak sampah. Jadi pada saat dia sudah memegang kotak sampah tersebut, tiba-tiba ada robot lawan yang masuk, dia boleh meneruskan untuk mengangkatnya. Nah, robot pengumpan hanya boleh mengangkat 1 kotak sampah saat di zona umum, tidak boleh memindahkan kotak sampah selain yang diambil. Jadi tidak boleh kemudian ngambil, dipindahkan, nggak boleh. Jadi ini harus diambil, kemudian dibawa ke konveyor ketar. Jadi tidak boleh terus kemudian disimpan di ruang zona umum yang sisi yang mengambil, tidak boleh. Harus langsung dieksekusi. Baik, nah robot pengumpan mengangkat kotak sampah, membawa keluar zona umum, lalu menumpahkan sampah ke konveyor ketar. Setelah ditumpahkan, kotak sampah diletakkan di atau zona kotak. Nah, bila robot pengumpan gagal menumpahkan sampah pada konveyor ketar, sampah yang terjatuh di lapangan boleh diambil oleh robot pengumpan untuk diletakkan pada konveyor ketar. Nah, namun apabila tidak bisa mengambil sampah yang ada di lantai, maka nanti pada saat waktu kontes berakhir akan mendapatkan pengurangan nilai gitu ya. Jadi kalau sampah yang jatuh di lantai kemudian nggak bisa diangkat dinaikkan ke konveyor tetap, maka dapat pengurangan nilai. Nah, kemudian robot pengumpan hanya boleh memasuki zona umum untuk mengambil kotak sampah dan segera keluar dari zona umum
tidak boleh melakukan aktivitas selain. Jadi tidak boleh diem di zona umum, tidak boleh. Jadi kalau masuk ke kotak itu segera keluar ya. Harus mengambil lalu keluar. Nggak boleh cuma berputar-putar di zona umum dengan tujuan menghalangi robot lawan supaya tidak mencuri ya, dalam tanda kutip mencuri kotak sampahnya gitu ya. Nah, jadi artinya dia harus mengambil lalu keluar, mengambil keluar. Nah, pada saat keluar tersebut kalau ada robot lawan masuk dan mengambil, nah itu resiko ya. Itu ada resiko dari permainan. Oke, berikutnya pemilah sampah. Robot pemilah itu melakukan pemilahan sampah dan mengambilnya lalu menempatkan di kotak pemilahan ya. Bila sampah gagal diambil dan jatuh di lantai, robot pemilah boleh mengambilnya. Jadi kalau dia jatuh di lantai, ini robot pemilah boleh mengambilnya untuk ditempatkan sesuai dengan eh, apa, tempat ini ya, kotak pemilah. Nah, sampah yang telah dimasukkan ke kotak pemilah tidak boleh lagi diambil oleh robot pemilah. Sedangkan, oh ternyata salah masukinya, nah itu tidak boleh diambil lagi. Tapi kalau jatuh di lantai boleh diambil oleh robot pemilah. Nah, sampah yang telah masuk ke dalam kotak pembuangan tidak boleh diambil oleh robot pemilah. Ini kotak pembuangan artinya apa? Kalau robot tidak berhasil mengambil dan tidak berhasil mengambil eh, sampah yang melewati konveyor, ya. Sampah yang konveyor tidak boleh, tidak bisa diambil, maka ini masuk ke kotak pembuangan. Baik, berikutnya penilaian. Setiap sampah yang berhasil dipilah dan dimasukkan ke dalam kotak pemilahan dengan benar, maka mendapat nilai 3. Setiap sampah yang tidak berhasil dipilah dan masuk ke kotak pembuangan, atau sampah yang jatuh ke lapangan hingga waktu kontes berakhir, mendapat nilai -1. -1. Itu kalau sampah yang tidak berhasil dipilah dan masuk ke kotak pembuangan, ataupun tidak berhasil dimasukkan ke kotak kotak apa tadi pemilahan ya. Nah, sampah yang salah dimasukkan ke kotak pemilahan mendapatkan nilai 0, tidak nilai. Mendapatkan nilai 0. Ini adalah penilaiannya seperti itu. Jadi masuk benar dapat nilai 3, masuk salah dapat nilai 0, jatuh atau ke kotak pembuangan dapat nilai -1. Baik, berikutnya memutuskan pemenang. Nah, ini pemenang. Pertama, tim yang paling dahulu memilah sampah ke 5 kotak. Sampah langsung ya tanpa salah, tanpa ada yang kotak masuk pembuangan, ya artinya juga tidak ada yang jatuh ya. Menempatkan sampah pada kotak pemilihan sesuai dengan jenisnya dan langsung mendapat memenangkan tes dengan dinyatakan sebagai bersih gitu ya. Jadi 5 jenis itu apa tadi? Ada daun, ada tas, ada plastik, ada logam non ferro, ada logam ferro. Nah, jadi kalau masing-masing itu bisa diisi satu-satu saja, sudah lengkap, maka akan kontes langsung dihentikan, langsung menangkan pertandingan yang atau menangkan kontes. Nah, mana kalau tidak ada tim yang berhasil memasukkan kelima kotak sampah tersebut langsung tanpa salah, ya, maka bila tidak ada tim yang berhasil memilah dan menempatkan 5 kotak sampah tanpa salah, menempat 5 di kotak pemilahan, maksudnya memilah dan menempatkan di kotak pemilahan. Nah, ini kotak pemilahan, di kotak pemilahan tanpa sah dan tanpa ada yang masuk ke kotak pembuangan hingga waktu kontes 4 menit terlewati, maka penilaian dilakukan dengan menghitung nilai sampah yang berhasil dipilah dan dimasukkan ke kotak pemilahan dengan benar dikurangi dengan nilai sampah yang masuk ke kotak pembuangan dan yang masih berada di lantai. Ya, jadi sekali lagi, bila tidak ada tim berhasil memilah dan menempatkan di 5 kotak pemilihan, ya, mungkin ini masih sudah keluar screen-nya. Oh, gitu.
ini kotak pemilahan. Jadi biar pemilahan. Tanpa salah. Mohon maaf, Pak. Ya. Share screen-nya belum terlihat. Oh iya, sebentar. Ya. Pemilahan. Oke. Saya share screen lagi. Oke, ya, jadi ini sudah saya ini kan. Jadi bila tidak ada tim yang berhasil memilah dan memanfaatkan 5 di 5 kotak pemilahan sesuai dengan jenisnya tanpa salah, tanpa ada yang masuk ke kotak pemilahan hingga waktu kontes 4 menit terlewati, maka penilaian dilakukan dengan menghitung nilai sampah yang berhasil dipilah dan dimasukkan ke kotak pemilahan dengan benar. Jadi tadi masih ingat ya, satu sampah itu nilainya 3. Kalau salah, artinya dimasukkan ke kotak pemilahan tapi salah, itu nilainya 0. Nah, tapi kalau masuk ke kotak pembuangan dan jatuh di lantai, nilainya adalah -1. Nah, nanti dilihat mana yang paling besar nilainya. Baik. Nah, bagaimana kalau dari ini belum berhasil, belum bisa ditentukan? Ternyata masih sama nilainya, sama-sama. Jumlah yang ada di kotak pemilahan sama, jumlah pengurangan sama. Maka kedua tim yang memiliki nilai yang sama, tim dengan nilai sampah di kotak pembuangan yang rendah akan menangkan kontes. Jadi artinya apa? Kalau nilainya sama, tapi isi di kotak pembuangannya itu lebih sedikit, maka dia akan memenangkan kontes. Jadi artinya apa? Maka dia robot tersebut mampu untuk menangkap sampah dengan baik, ya, dan berhasil menempatkan sedikit yang lolos gitu. Tapi kalau banyak yang lolos, maka dia kalah. Ya. Jadi tim yang memiliki nilai yang sama, nah tapi dengan nilai yang lebih rendah di kotak pembuangan atau di lantai itu sama nantinya, maka akan memenangkan kontes. Baik, berikutnya, bila penilaian pada 4273 itu belum bisa menentukan seorang pemenang, maka tim dengan jumlah yang lebih rendah sampah yang masuk tim dengan jumlah tim dengan jumlah yang reduksi sampah yang salah masuk itu artinya nilainya 0, ya. Tetapi dia lebih sedikit yang salah masuk, nilainya sama tapi sampah yang salah masuk itu lebih sedikit, maka akan memenangkan kontes. Ya, jadi urutannya seperti itu. 2. Berikutnya, kalau nilai yang ini 474 juga belum berhasil, lalu bagaimana menentukannya? Maka tim yang lebih dahulu memilah dan memasukkan sampah pertama ke kotak pemilahan dengan benar akan kontes. Nah, itu akan kami catat. Jadi tim yang mana yang paling lebih dahulu yang memasukkan sampah yang pertama. Nah, kemudian bila ini pun juga masih, sorry ini 4. Ya, jadi bila 475 ini juga belum bisa menentukan pemenang, maka akan ditentukan oleh juri pemenangnya. Nanti berdasarkan pertimbangan juri yang secara ini dengan beberapa step ini sudah bisa menentukan. Ini sangat khusus kalau sampai di 5 step ini belum ada yang belum bisa ditentukan pemenangnya. Baik. Nah, kemudian rancangan dan menggunakan robot. Setiap tim 2 robot. Robot tidak boleh terbelah menjadi subbagian yang dihubungkan dengan kabel atau tali. Robot pada kontes ini harus dibangun oleh tim dari 1 perguruan tinggi. Berat total robot, controller, kabel, dan sebagainya tidak dibatasi. Ya. Jumlah lengan tidak dibatasi, mau lengannya berapa boleh. Ya. Yang penting apa? Pada saat dia start, robot tersebut harus masuk di dalam kotak zona awal. Nah, kemudian robot milah harus bekerja secara otomatis. Ya, robot milah harus bekerja secara otomatis, ini penting.
Nah, kemudian robot pengumpan boleh dioperasikan oleh operator melalui koneksi nirkabel atau bekerja secara otomatis. Baik, pelanggaran. Setiap pelanggaran akan mendapatkan pengurangan nilai 1 yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan sebagai berikut. Bagian dari robot keluar dari lapangan kontes, masuk ke lapangan lawan. Kecuali di zona umum, kecuali di zona umum boleh lengannya itu masuk. Tapi kalau robotnya nggak mungkin bisa masuk karena di situ ada penghalang, ya, tapi lengannya bisa masuk. Kemudian robot pengumpan diam di zona umum lebih dari 10 detik. Ya, seperti kita main skate gitu ya, kalau kita muter-muter di dekat apa itu apa itu basketnya itu tanpa melakukan sesuatu ya kita ini ya kena apa penalti. Ini sama juga ini. Jadi kalau 10 detik nggak melakukan apa-apa, cuma diem aja, nggak bergerak, nggak mengambil apa-apa, nah, maka ini dapat pengurangan atau dapat satu pelanggaran. Nah, robot pengumpan mengambil kotak sampah di sisi lawan saat robot lawan berada di zona umum. Nah, ini juga nggak boleh, ya. Maka dia dapat pengurangan 1 dan pengambilan kotak sampah tidak sah. Jadi harus dilepas kotak sampahnya. Kemudian robot menyentuh lawan. Ya, ini terjadi pada saat nanti di zona umum karena kemungkinan sama-sama mau ngambil kotak sampah bisa terjadi dua robot akan saling bersentuhan. Nah, itu kita lihat nanti mana yang akan yang mendekat dan menyentuh, nah kita tentukan oleh juri. Jadi kalau sama-sama bergerak maju, saling menyentuh, ya mungkin kedua-duanya mendapatkan nilai itu. Ya. Kemudian anggota tim memasuki lapangan tanpa izin dari wasit, maka dapat nilai -1. Nah, kemudian tindakan lain yang melanggar aturan yang tidak termasuk dalam diskualifikasi dianggap sebagai pelanggaran. Ini nanti kita akan tentukan di lapangan karena kita tidak tahu apa yang terjadi saat kontes ini. Bisa saja sesuatu yang belum kita definisikan di sini itu terjadi. Tapi intinya bahwa ini adalah kondisi-kondisi yang diperkirakan akan bisa terjadi pada saat kontes nanti. Baik, diskualifikasi. Diskualifikasi artinya begitu mendapatkan diskualifikasi, robot tim yang mendapatkan diskualifikasi langsung kalah, ya. Anggota tim menyentuh robot lawan saat kontes berlangsung. Robot merusak lapangan atau robot lawan. Itu diskualifikasi. Tim tidak mematuhi instruksi atau peringatan yang dikeluarkan oleh wasit. Ya. Jadi misalkan wasit memerintahkan untuk tim, anggota tim misalkan sudah keluar dari lapangan atau apapun yang mungkin sesuai dengan peraturan. Nah itu kalau misalnya tidak mengindahkan, ya ini bisa dijatuhi diskualifikasi. Tim telah menggerakkan robot sebelum aba-aba dimulai. Jadi belum di start, belum mulai, banyak 3 kali. Ya, jadi jam start kalau di apa itu di balap mobil itu ya Formula 1 belum waktunya dia sudah duluan sebanyak 3 kali, artinya sudah 1 kali 2 kali, kok langsung ketiga masih sama ya itu kan didiskualifikasi. Baik, kemudian seleksi wilayah. Nah, seleksi wilayah itu akan dilakukan secara daring, ya, secara daring. Jadi pada prinsipnya sama. Jadi setiap tim itu akan menyiapkan tadi jenis-jenis sampah seperti yang tadi telah kita sebutkan. Nah, kemudian ini dia taruh di suatu meja. Nanti ini mejanya diam saja, tidak bergerak meja ini. Kemudian di sini ada kotak pemilahan, ada 5 juga. Nah, kemudian ada robot. Nah, kemudian begitu start, maka tim mempunyai 3 menit waktu untuk memasukkan seluruh ini ke dalam kotak sampah. Ini tidak ada ini, jadi pada waktu 3 menit dihitung mana yang paling banyak memasukkan ke dalam kotak sampah ini sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, bagaimana hitungannya sama tadi. Jadi kalau dia berhasil memasukkan, nilainya adalah 3. Kalau dia salah memasukkan, nilainya adalah 0. Tapi kalau begitu kalau jatuh adalah -1. Kalau misalnya ternyata jatuh dan tidak diambil, nah, maka didapatkan nilai -1. Jadi seperti sama seperti aturannya. Jadi
Begitu start dimulai, maka robot ini bergerak secara otomatis, dia akan mengambil sampah ini masukkan ke kotak yang ada di sini. Nah, warna dari meja ini adalah hitam. Ini adalah warnanya hitam. Jadi di meja ini akan ada 10 sampah. Dengan nanti kombinasinya bagaimana? Kombinasi sampah itu akan diacak oleh tim juri dimulai. Jadi kita sebutkan misalkan, oke, posisi 1 ini sampah kertas koran misalkan. Posisi 2 sampah daun basah misalkan. Kelompok 3 itu adalah logam vero misalkan, dan seterusnya. Nanti diacakin, nanti ada kombinasinya sehingga nanti sebelum dimulai ini akan diacak posisi. Bukan posisinya, jenis-jenis sampah yang ada di posisi ini. Nah, kemudian bagaimana posisinya ini? Ini kalau kita lihat di tengah-tengah ya, ini contohnya, ini ada 3, ini contoh dari sini. Jadi ini adalah jarak antara pusat dari ini, lingkaran ini logam. Ini sampah ini adalah 20 cm. Nah, kemudian jarak ke sini ke arah vertikal ini adalah 30 cm. Nah, jadi nanti kita disusun seperti ini. Susun seperti ini, maka nanti kita akan mendapatkan seluruh kombinasi. Nah, kemudian jarak kotak sampah itu adalah 6 cm dari meja sampah. Jadi nanti pada saat seleksi wilayah, tim harus menyiapkan meja ini. Ini tinggi 40 cm juga. Ini meja ini dari ya nggak perlu bergerak ya, bukan konveyor, meja saja. Tapi diberi warna hitam. Nah, lalu di atasnya ini dipasang kamera nanti untuk supaya juri bisa mengamati dari pusat pertandingan untuk ya kemudian melihat bagaimana apakah ini robot ini melakukan dengan baik. Nah, proses pengambilan itu hanya boleh dilakukan dari sisi ini, ya proses pengambilan harus dilakukan. Jadi nggak boleh robotnya bergerak ke sini, nggak boleh. Jadi proses pengambilan harus dari sisi ini. Seperti nanti pada nasional ya. Jadi robotnya ngambil dari sisi ini, dari sebelah kanan, kemudian kotak pemilihannya ada di sebelah kiri. Baik, seperti itu. Nah, ya saya kira itu yang terakhir dari penjelasan ini. Terima kasih untuk telah mengikuti ini dan kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya berupa sesi tanya jawab ya. Silakan. Baik, oke Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai KRTMI. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Mungkin ini kita mulai 3 penanya terlebih dahulu ya Pak? Ya, silakan. Baik, untuk yang pertama yaitu dari Kak Agus dari ITH. Bisa on mic. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Yang ini bagian seleksi wilayahnya kan saya lihat di sini hanya satu robot Pak, robot kontrol saja. Apakah memang nanti pada saat seleksi wilayahnya memang hanya satu robot Pak? Ya, untuk seleksi wilayah hanya satu robot digunakan karena ini kan sampahnya sudah tersedia di meja. Jadi kalau robot pengumpannya nggak perlu karena robotnya tidak perlu mengambil sampah, cukup robot pemilah saja. Tapi ini harus bekerja secara otomatis ya. Iya, iya. Kalau ini Pak kan di pedoman itu ada garis yang akan dilewati oleh robot pemilahnya Pak. Apakah di seleksi wilayah itu akan diterapkan juga garisnya Pak? Tidak. Oh, oke. Jadi karena itu kan robotnya Anda pasang di suatu tempat yang sudah fix apa gitu, Anda bisa tinggal maju gitu aja. Jadi artinya nanti Anda bisa menggunakan meja atau apa itu sebagai sebagai acuan begitu. Oh, jadi ini penerapan garisnya opsional ya Pak, bisa dipakai bisa tidak? Enggak, kalau yang nasional pakai. Tapi kalau yang wilayah karena ini ininya itu statik ya, mejanya itu kan di sebagainya
Anda bisa menggunakan meja itu sebagai acuan gitu, maksudnya bagaimana mendeteksi posisi meja dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan garis. Hanya di nasional karena kenapa menggunakan garis? Karena robotnya itu kan harus bergerak dari zona awal menuju ke zona di mana dia akan mengambil itu. Lebih mudah untuk membantu untuk menggait. Tapi kalau ini kan di seleksi wilayah kan ada pas sudah robotnya ada pasangkan di jarak tertentu, kemudian begitu start kan dia harus bergerak ya kiri kanan dan sebagainya, terserah Anda masakkan di mana gitu. Gimana Kak Agus? Masih ada pertanyaan? Kalau penggunaan sensornya bisa ada ketentuannya Pak, atau begini, contoh kayak robot pemilahnya ini hanya boleh pakai 2 atau 3 sensor atau jenis sensor tertentu. Bebas. Justru kita ingin mengeksplorasi jenis sensor. Silakan menggunakan berbagai jenis sensor. Ya. Oh, baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk Kak Iki dari Telkom bisa on mic. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Terima kasih Pak atas waktunya dan moderator. Untuk pertanyaannya, apakah ada mekanisme khusus atau mekanisme-mekanisme khusus yang memang tidak diperbolehkan digunakan untuk robot memilah atau mengambil sampah sendiri, Pak? Bebas, tidak ada pembatasan. Oke. Untuk konfirmasi saja Pak, berarti untuk robot pemilah dalam seleksi wilayah tersebut itu sudah ada pada titik tertentu Pak atau memang harus ada start point-nya? Enggak, Anda bisa menentukan di titik mana saja. Tidak masalah. Oke. Ya. Oke. Ada lagi Pak, Cuman ini ya untuk gini, tapi sampahnya itu akan acak ya. Oke. Ya, berarti jadi robot pemilah. Ya, gimana terus? Gimana Pak? Ya silakan terus gimana? Jadi robot pemilahnya itu bisa dari start point ataupun sudah ditentukan pada titik tertentu gitu Pak? Iya, boleh. Silakan. Oke. Ya. Untuk ketentuan khusus terkait sampah vero dan non-vero sendiri, apakah ada bahan-bahan khusus terkait pemilahan sampahnya? Apakah harus ada CU atau aluminium dan sebagainya, Pak? Tadi 2 jenis saja yang mudah. Jadi satu seng ya, tahu ya plat seng yang biasa untuk talang itu. Oke. Yang kedua Pak. adalah plat CU, plat tembaga itu yang mudah diperoleh. Oke. Jadi 2 jenis itu aja. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu. Dari saya cukup. Ya. Terima kasih Kak Iki yang sudah bertanya. Mungkin kita lanjutkan untuk Kak Yehan dari UMN. Bisa on mic? Oke, selamat sore. Pertanyaan saya pertama itu, apakah konveyornya ini yang getap dan datar itu memiliki dinding? Konveyornya tidak. Dua-duanya tidak berdinding. Tidak di dinding. Tidak berdinding. Lalu ya, artinya kalaupun itu hanya sangat rendah dinding, jadi nggak tinggi. Kalau untuk menjaga supaya nggak jatuh aja. Tapi prinsipnya praktis nggak ya hanya beberapa mungkin ya tadi mungkin 1 cm atau apa untuk menjaga supaya nggak jatuh aja. Oke Pak. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah kotak pemilah itu memiliki karakteristik pembeda gitu? Apakah warnanya berbeda atau hanya berdasarkan urutan saja 1, 2, 3, 4, 5? Prinsipnya berdasarkan urutan 1, 2, 3 itu. Kalaupun nanti ditambah itu akan agak sulit karena itu dilihatnya dari atas ya. Oke. Lalu yang pertanyaan berikutnya itu tempat sampah yang ada di zona umum itu tempat sampah yang seperti apa ya yang umum dijumpai gitu? Apakah ada pegangannya yang dari plastik itu atau tempat sampah? Itu tempat sampah yang Anda bisa ada di zona yang biasa warnanya abu-abu. Yang ada tutupnya. Iya, tutup yang ada tutup, tapi tutupnya nanti dibuang. Tidak dipakai. Jadi hanya gitu. Yang warna abu-abu itu merek apa itu? Itu. Iya, tahu saya tahu. Ya. Ya udah mungkin segitu ya pertanyaan dari saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih banyak. Baik. Mungkin ini kita bisa move dulu ke kolom chat ya Pak. Ya, silakan. Ini dari Kak Rano dari Unika
pertanyaan yang pertama, apakah ada batasan jenis dan ketebalan kertas yang dipakai? Apakah ukurannya juga lingkaran diameter 15 cm? Ada ketentuan khusus untuk warna kertas lain selain warna putih yang dipakai? Untuk pertanyaan kedua, apakah ada batasan jenis dan ketebalan plastik yang dipakai? Untuk yang ketiga, Bentar. Satu dulu. oh Saya ya, jadi iya Pak, mengenai kertas iya. itu jadi yang kertas putih itu kertas ini seperti kertas karton, ya, itu yang ada tulisannya itu. Kemudian yang kertas itu kertas yang warna itu warnanya coklat. Itu adalah kertas bungkus biasanya 80 gram lah itu kalau kertas HPS itu standarnya. Jadi tipis bukan karton ya. Terus kemudian Untuk jarak antara kotak sampah, apakah ada? jarak kotak sampah itu hampir mepet ya. Mungkin 1 cm per. Selanjutnya dari kolom chat ini ada dari Fabi UBL. Ya. Bapak, saya Kak Fabi, perwakilan dari tim Univ Budi Luhur. Saya ingin bertanya, untuk konveyor getarannya itu berjalan secara zigzag atau seperti apa? Bergaya maju mundur. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan antara sampah yang berat dengan sampah yang lebih ringan gitu. Jadi maju mundur. Baik, kita bisa kembali lagi ke yang raise ternyata masih banyak ya. Ya, Oke. Mungkin dari Kak Abrar, dari UB bisa on mic. Oke, izin bertanya Pak terkait kotak pemilahan. ya. Karena tadi dijelaskan tidak ada tanda khusus seperti warna yang berbeda. Nah, itu apakah ada jarak spesifik antar kotak pemilahan seperti jarak antar kotak nomor 1 dan 2, 2 dan 3 dan seterusnya apakah ada, Pak? Ya, prinsipnya itu kita putuskan 1 cm. Jadi kalau Anda punya kotak sampah, Anda berjajar itu sekitar 1 cm. Ada space. Oh, baik Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya, yaitu dari Kak Rehan, dari Unisil. Bisa on mic, Kak? Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya, untuk robot pemilah itu kan statis, tetapi kan itu meja sampahnya cukup lebar, sekitar 3 meter. Itu apakah robotnya bisa jalan kanan kiri Kak? Bergerak kanan kiri? Boleh. Ya, boleh. Jadi Anda menggunakan lengan, robotnya diam lengannya yang panjang, atau robotnya bergerak ke kanan kiri. Kan itu ada di garis ya. Jadi kalau kita lihat ini juga ini kan kami beri garis ini ya. Nah, ini boleh bergerak ke sana. Atau lengannya panjang. Kalau ada bikin lengan sehingga robotnya diam aja, dia bisa menjangkau sepanjang ini boleh. Jadi desainnya terserah. Yang penting apa? Pada saat start itu harus masuk di dalam zona ini, zona awal di sini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena sampahnya cukup tipis, apakah ada ketentuan untuk grippernya Pak? Bebas. Anda menggunakan berbagai jenis gripper. Apa saja. Pokoknya tekniknya bagaimana dia mengambil itu aja. Ya. Jadi yang agak tebel itu kan yang botol plastik yang di itu aja, yang di yang di press itu aja, itu paling tebel plastik. Tapi yang lainnya itu tipis-tipis. Nah, jadi silakan Anda menggunakan eksplorasi jenis pernya atau alat untuk menangkap sampah tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada dari Kak Sultan, dari Unsut, bisa on mic. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Untuk nasional kan itu udah ada garis antara meja dengan pemilah ya Pak. Ya. Nah, kalau untuk wilayah itu apakah ada jarak khusus Pak dari robot pemilah dengan mejanya Pak? Tidak ada, Anda bebas meletakkan robot pemilah. Jadi begitu start, Anda boleh maju mundur, gerak kiri kanan boleh. Jadi tidak ada garis khusus ataupun tanda khusus yang di wilayah. Oke, baik Pak. Ada lagi Pak untuk
robot pemilah kan itu bekerja secara otomatis. Apakah untuk Ya, on off boleh menggunakan nirkabel? Apa gimana, Pak? kalau on off boleh. Eh, Menggunakan apa sebenarnya gimana? Anda bisa Eh, menggunakan tombol ataupun menggunakan remote control boleh. Tapi setelah itu ya nggak boleh dikendalikan lagi. Hanya untuk on off saja. oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada dari Kak Meika Upi. Bisa on mic? Halo Kak, suaranya belum terdengar. Baik, izin bertanya. Ya. Yang pertama, apakah ada desain 3D-nya untuk lapangan KRTMI ini? Ya, nanti akan diberikan di Dindum ya. Jadi nanti akan diberikan desain 3D-nya. Oke, Pak. Selanjutnya, untuk laju gerak konveyor akan selalu meningkat selama kontes. Nah, Ya, apakah itu berarti dari awal game kecepatan akan terus bertambah selama 4 menit berlangsung, atau betul. ada selang Enggak, waktu pertambahannya? enggak. Secara ini continuous. Jadi nanti pertambahannya continuous gitu dari 0 menit sampai 4 menit. Itu akan bertambah dari minimum sampai maksimum. Jadi tidak step gitu. Naiknya tidak seperti tangga gitu. Tidak, tapi continue. Oke, Pak. Selanjutnya, eh, dari setiap tim masing-masing harus menyiapkan berapa banyak sampah untuk setiap jenis sampahnya, Pak? Masing-masing tim. Tadi sesuai dengan itu kan diperlukan 10 sampah ya. Nah, 10 Ya, sampah berarti nanti masing-masing tim itu harus menyiapkan dua satu daun kering, satu daun basah, itu kan daun ya, itu berarti daun ya. Kemudian satu kertas yang koran, satu kertas coklat ya. Kemudian setelah itu udah berapa itu? Kemudian plastik ya, yang putih sama yang berwarna lembaran plastik. Kemudian satu logam vero, satu logam non vero. Nah, kemudian satu botol plastik nanti diundi kan itu kan ada 11. Apakah botol plastiknya ada atau tidak nanti berdasarkan undian acak. baik, Cukup Pak. jelas? Jelas, Bapak. Ya. Kemudian untuk kertas bungkusnya itu eh, ada beberapa banyak jenis di pasaran. Nah, itu apakah ada kriteria khusus untuk kertas bungkusnya, Bapak? Itu sebenarnya kertas coklat yang bisa untuk bungkus nanti kalau itu kita berikan ini sebenarnya ada speknya itu yang sekelas HVS 80 gram tebelnya itu. Berarti kayak kertas sampul gitu atau Ya, kayak kertas sampul gitulah. Kan ada oh, itu iya. yang warna coklat itu. Sama ada lagi Pak untuk yang penghalang untuk kotak sampahnya yang di zona Umum. yang yang pemisah antara tim lawan sama tim sendiri itu Pak. Ya, Itu fungsinya itu ada kayu di atas 10 cm di atas. penghalangnya. Jadi di sini ini. Ya. Baik Pak. Kemudian untuk garis putihnya itu untuk dimensinya bagaimana Bapak? Ini 5 cm tebelnya. 5 Untuk cm. untuk panjang dari garis putihnya itu sendiri. Ini kan ada tadi nah ini. Dari sini ya. Ya. Ya, ini dimensinya. Jadi ini pas di tengah-tengah ya. Kalau di sini ada 80 berarti ini pas di tengah-tengah ini garis putihnya. Ini kemudian di sini 140, kemudian di sini lebar 140. Untuk dari bawah ke atasnya itu belum ada ukurannya. Yang mana ini? Dari sini Yang ke sini. dekat start zone. Oh, ini belum ada ini. Nanti aku berikan ya. Ya, Oke, sama Pak. ini. Ya. Oke, Pak.
Ya, yang akan dilengkapi. Oke, Bapak. Sudah, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin ini ada dari kolom chat, dari Pak Eko, dari ITB, mohon komentar sebagai dosen. Terima kasih atas temanya yang menarik, banyak konsep yang harus dibuat yang jadi concern. Skala sistem ini hampir 1:1. Apakah memang harus begitu? Karena biayanya jadi membengkak. Ya, memang ini satu apa ya tantangan yang ini kita ingin mencoba untuk mendekati kondisi yang real, Pak Eko ya. Ya intinya bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan komponen yang mungkin ekonomis gitu ya, yang yang masih terjangkau gitu ya. Sebenarnya ini kalau dilihat ditinjau dari si harga tidak semahal kalau misalkan di humanoid ya, robot humanoid itu jauh lebih mahal sebenarnya. Kalau ini kan motornya hanya misalkan kalau kita gunakan robot, kalau robot itu hanya menggunakan 6 DOF lengannya gitu, ya kan tidak memerlukan motor khusus seperti kalau kita menggunakan humanoid ya. Jadi sepertinya ini masih lebih murah dibandingkan membuat robot humanoid gitu ya. Memang konsepnya ini mendekati kondisi yang real begitu ya. Jadi, saya berharap ini masih bisa terjangkau gitulah. Terima kasih. Baik. Seperti itu Pak Eko dari ITB. Mungkin kita lanjut ke Kak Nadia dari UNESA. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Terkait seleksi wilayah untuk penataan sampah itu, apakah ditata secara manual di atas konveyor seperti di slide terakhir? Karena jika dilihat dari konveyor getar sampah pasti tidak tertata sesuai urutan. Terima kasih. Begini, jadi nanti kalau ini yang seleksi wilayah ini kan masing-masing sudah tahu jaraknya. Jarak antara ini adalah 20 cm sampai dengan ini, jarak antar sampah ini adalah 30 cm. Ini nanti dibuat aja seperti penanda begitu. Ini dibuat penanda, gitu-gitu penanda. Nah nanti sampah itu pada saat kontes mau dimulai, itu akan diundi. Oke, posisi 1 ini jenis sampah apa, posisi 2 jenis sampah apa, 3 apa, dan seterusnya. Jadi ini yang kira-kira mirip seperti kondisi sampah di konveyor. Jadi nanti diundi di sini. Ya. Baik, seperti itu ya Kak Nadia penjelasannya. Kita lanjut ke yang raise hand. Ada Kak Lutfi Hanif dari UGM. Silakan on mic. Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Silakan, Saudara ini. Baik. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk jarak kotak pemilah ke konveyor itu berapa ya, Pak? Kalau seleksi wilayah kan 6 cm, apakah itu sama? Sama. Baik. Terus untuk konveyor, apakah di bagian bawahnya itu ada penutup atau tidak ya, Pak? Di kolong bawahnya. Di kolong ini pada prinsipnya tidak ada. Jadi nanti si seperti konveyor normal konveyor ya. Jadi nanti ada konveyor, kemudian di bawahnya itu ada kaki gitu aja. Tapi itu hanya tingginya hanya 40 cm. Jadi rendah itu. Jadi nanti mungkin konveyornya sendiri sudah sekitar 15 sampai 20 cm. Jadi mungkin yang dari bawah itu hanya sekitar mungkin 15 cm atau kurang. Baik, Pak. Untuk yang terakhir mungkin tadi kan untuk yang konveyor getar posisinya miring ya, Pak. Miring itu sedikit lah. Rendahnya berapa sentimeter ya, Pak? Posisi terendahnya sama 40 cm. Berarti tidak miring yang getar. Miring, nanti kan dia harus jatuh. Jadi naik sedikit kemudian jatuh. Jadi di posisi ujung, jadi kalau kita lihat ini ujung. Nah ini posisi ujung di sini itu 40 cm. Nah nanti ini naik sedikit gitu supaya ini nanti jatuh ke sini. Baik, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bisa kepada Kak Farliana UGM. Oh, sudah ya. Mungkin kita skip dulu. Selanjutnya untuk Kak Rik dari Udinus. Bisa on mic, Kak? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya.
Baik Pak, sebelumnya saya izin bertanya Pak, untuk seleksi wilayah itu kan yang dibuat hanya satu robot ataukah harus dua-duanya itu sudah tersedia di lapangan ya Pak? Namun yang Satu robot, berjalan cuma robot pemilah saja. satu robot. Intinya yang wajib satu robot. Kalau Anda membuat dua robot ya ya nggak apa-apa. Oh, Tapi oke, baik Pak. yang wajib ya. Sama untuk konveyornya sendiri itu, apakah kami pesertanya itu harus membuat sendiri untuk seleksi nasionalnya Pak, atau Oh, memang enggak. sudah disediakan dari Sudah Pak disediakan. panitia Pak? Sudah disediakan mahal itu kalau buat sendiri. Oh begitu Pak, baik Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya bisa on mic untuk Kak Raditya dari PNL. Halo Kak Raditya. Halo, tes. Oh ya, sudah terdengar Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi untuk pertanyaannya, berarti Bapak untuk seleksi wilayah yang dipertandingkan hanya robot pemilah. Betul. Robot pemilah dengan keadaan sudah stay di lapangan, tidak lagi berjalan dari zona awal. Tidak. Ya. Berarti untuk seleksi wilayah tidak perlu membuat konveyor, hanya menyediakan meja sampah. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada Kak Wisnu dari Unaid. Bisa on mic. Halo Kak Wisnu. Oh ya, permisi, terima kasih sudah memberi waktu. Izin bertanya Pak, untuk dimensi robot, itu apakah lengan robot itu terhitung dimensi? Untuk Begini. pertanyaan itu saja Pak. Jadi pokoknya pada saat start itu semua bagian robot itu harus masuk ke dalam zona start itu aja. Terserah mau lengan pojok lengannya sampai 3 meter, 4 meter nggak ada masalah. Tapi pada saat start itu bagaimana lengan tersebut dilipat sehingga masuk di dalam zona start. Itu aja. Ini ya. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, untuk warna plastik yang dipakai apa saja Pak selain putih? Yang dipakai adalah warna hijau. Hijau. Ya. Warna hijau saja berarti Pak? Kan dua, satu putih, satu hijau. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke Kak Rijal dari UNSRI. Halo Kak Rijal, bisa on Halo mic? Kak, Ya. halo Kak. Ya, Izin sudah bertanya terdengar. Pak, Ya, silakan. bagaimana misal ada mekanisme dari kami, mekanisme memilah sampah itu dapat merusak kondisi sampah ya Pak. Misal kayak daun kering kan itu kondisinya rapuh. Nah, ketika Ya. kami memindahkan itu agak merusak kondisi sampah. Apakah boleh Pak? Yang penting tidak ada bagian yang terpisah. Maksudnya gini, sobek terus kemudian satu jatuh di lantai, satu masuk ke mana itu? Ke kotak sampah. Nah, maka itu dapat nilai minus. Oke Pak, berarti kalau meretak aja itu nggak apa Pak? Apa ya? Kalau sampahnya itu dari bagus jadi retak itu cuma nggak Oh, apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting itunya belt conveyornya jangan sampai robek ya. Baik Pak, terima kasih Ya. banyak. Ya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Danis ITB. Silakan on mic Kak. Selamat sore. Yes, sore Kak. Ya. Izin bertanya, Ya. ingin memastikan kembali tadi kan warna kotak sampahnya itu yang abu-abu yang biasa ada di pasar gitu. Untuk Ya, betul. pemilahan apakah juga sama? Sama. Dan jadi nanti pas nasional bahkan Ya. pas nasional tuh semuanya juga tetap sama warna Sama. abu-abu Ya, gitu. ya abu-abu yang karena kita cari yang ada di pasaran sehingga kita nggak akan bikin sendiri. Oke. Ya. Dan kalau untuk robot pemilah Ya. saat regional itu apakah ada batasan dimensi atau batasan dimensi yang mengikuti pas nasional? Ngikutin sesuai nasional. Jadi nanti Anda ukur pada saat itu tuh masuk nggak di situ di dalam ruang. Oh, baik Pak. Ya. Kemudian juga apakah ada spesifikasi saat robot pengumpan ini mengambil kotak sampah terus menuangkannya kepada
conveyor belt getar, apakah ada Ah. spesifikasi harus di sisi mana gitu, atau Oh, yang penting bebas, di bebas, bebas. jadi mendekati conveyor geser itu juga bisa, Pak. Juga boleh, tapi kan semakin tinggi di situ ya. Kan Oke. agak miring. Oh, baik, Pak. Jadi yang angkatnya Eh, lebih tinggi harus lebih tinggi. oh, baik, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak, ingin bertanya untuk zona sampah sendiri, dia ada ukurannya tertentu. Kemudian kotak sampah juga memiliki ukuran tertentu. Eh, Ketika saya coba hitung-hitung itu maksimal tuh berarti 6 kotak doang gitu cukupnya. Jadi Iya, kalau misalnya ada suatu keadaan di mana diambil 7 kotak gitu, apakah kayak 7 gimana? Kan kita hanya 6 ya. tadi kan boleh mengambil kotak lawan gitu. Oh iya boleh, Nah, kalau boleh. misalnya Maksudnya kita udah ngambil kotak kita 6 gitu, terus kemudian ah, ngambil kotak lawan, itu ada kotak ketujuh. Dan itu kayak ya, gak muat gitu di zona kotak. ya, ya taruh aja nggak apa-apa. Yang penting ditaruh di dekat situ. Oke, baik Ya, Pak. Terima karena kasih kalau banyak Pak. kalau Ya. gini, kalau ada berhasil ngambil 12 kotak dari semuanya dari lawan, ya mungkin nggak akan cukup. Nah, baik Pak. Ya, Terima kasih Baik, banyak. ya. ya, sama-sama Kak. Untuk selanjutnya ada dari Kak Triwahyu dari UNY. Bisa on mic, Kak? Terima kasih. Apakah suara terdengar? Ya. Jelas. Yang pertama untuk penempatan sampah seperti yang dibicarakan tadi, semua kotak pemilah berwarna abu, jadi tidak Ya. ada warna lain. Apakah itu ada posisi fixnya? Misal dari berapa senti dari ujung lapangan atau 5 cm itu kan di tengah-tengah ya. Jadi kalau disilat di sini itu posisinya di tengah-tengah. Nah, jadi Anda bisa simulasikan. Nah, ini tengah ya. Jadi ini kotak ini tengah ini pas ini. Lihat. ya Jadi Pak? pas di tengah-tengah ini. Ya. Tinggal ini digeser ini kurang lebih kasih jarak 1 cm antar kotak. Lalu untuk yang nasional, untuk garis bantu itu, apakah garis pembimbing itu jalur wajib robot bergerak atau boleh Oh menggunakan jalur tidak, lain? boleh, boleh. Ini hanya untuk memberikan kemudahan. Karena kalau diberikan garis ini kan ya ada yang menggunakan navigasinya macam-macam. Kalau yang navigasinya canggih ya nggak perlu ini. Tapi kalau yang masih menggunakan line follower, silakan pakai. Bagaimana? Sementara sudah terjawab Pak, terima kasih. Ya. Baik. Ini ada dari kolom chat, Pak. Ya. Dari Kak Ahmad Faisal dari Unisma. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, untuk kotak pemilihan itu nanti berwarna sama atau berbeda, ya Pak? Semuanya berwarna abu-abu. Ini hanya untuk ini kan aja apa? Ilustrasi saja. Oh, ya. Yang biru dan yang merah. Sisi biru dan sisi merah. Tapi nanti prakteknya adalah semuanya berwarna abu-abu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, untuk lengan robot saat posisi awal di start, dilipat terus saat berjalan menuju conveyor atau akan memilah sampai ukuran lengan lebih dari ukuran zona awal, apa diperbolehkan? Jadi begini, begitu keluar dari zona awal dia boleh mengembang. Yang penting dia tidak keluar dari ini aja, tidak keluar dari lapangan aja. Ya, jadi begitu keluar dari zona awal dia boleh mengembang. Oke, jadi seperti itu ya Kak Ahmad untuk penjelasannya. Ini ada dari Kak Aan Pratama dari Akom Banteng. Permisi, selamat sore moderator serta Dewan Juri. Izin bertanya, apakah dari jenis sampah tadi yang disebutkan semuanya itu diletakkan di meja sampah? Untuk apa? Untuk regional, untuk wilayah. Iya, kemungkinan untuk wilayah, Pak. Ya, kalau untuk wilayah semua sampah itu akan diletakkan di meja sampah. Jadi hanya untuk wilayah ya, untuk wilayah seperti ini. Tapi kalau untuk nasional nanti sampahnya ada ditaruh di kotak sampah. Tapi kalau untuk wilayah kita ingin untuk menilai apakah bagaimana robot pemilahnya, apakah cukup terampil untuk
memilah sampah dan memasukkan ke kotak ini, nanti sampahnya ditaruhnya seperti ini, lokasi seperti ini. Baik. Nanti diundi, sampah nomor 1 itu apa, 2 apa, dan sebagainya itu akan diundi. Oke. Ini ada di kolom chat dari Kak Rano Unika. Apakah pada saat pengecekan kesiapan di seleksi wilayah yang dicek adalah 2, yaitu robot pemilah dan robot pengumpan, ataukah hanya robot pemilah saja? Robot pemilah saja. Jadi kalau robot pemilah itu kalau berhasil melakukan, ya nanti kita undang ke ke nasional. Tapi kalau nanti Japsek di nasional hanya membawa 1 robot pemilah saja kan nggak bisa bermain. Jadi begitu dipanggil maka, atau timnya boleh juga mempersiapkan robot umpan. Tapi yang akan diperiksa yang utama adalah unjuk kerja atau unjuk kerja dari robot pemilahnya. Oke. Ada pertanyaan serupa dari Kak Ahmad Faisal Unisma. Untuk robot pemilah saat sudah dekat konveyor, apakah boleh bergerak ke kanan ke kiri, Pak? Boleh. Boleh. Jadi boleh ya, Kak Ahmad. Untuk selanjutnya ada dari Kak Putra PNUP. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, untuk sampah logam dan logam non-fero, apakah diletakkan di satu tempat sampah yang sama atau terpisah? Terpisah. Jadi di dalam itu ada logam, ada plastik, ada daun, itu akan seperti itu kombinasi. Jadi tidak mungkin ada 2 logam yang di kotak yang sama. Baik. Ada juga dari Kak Farliana UGM. Izin bertanya, warna lapangan pada nasional apakah hijau atau putih hitam seperti lapangan Land Flower? Untuk lapangan di nasional? Ya, di nasional, Pak. Warna lapangannya seperti ini, hijau. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya, Kak Farliana. Ya, hanya saja kotak sampahnya itu nanti ini adalah warnanya semua abu-abu jenis kotak sampahnya. Karena kita menggunakan, ini juga sama, ini adalah warna abu-abu. Gitu, baik. Selanjutnya, ini ternyata yang raise hand masih banyak, Pak. Kita lanjutkan, Gi. Ya. Iya. Untuk Kak Nurlina dari Telkom, silakan bisa on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak dan Kakak atas kesempatannya. Izin bertanya, jika sampah ada di dalam robot setelah waktu habis, apakah poinnya akan dikurangi? Kalau masih di robot, maka itu tidak dinilai. Jadi dianggap belum, yang dikurangi adalah kalau jatuh di lantai. Berarti gimana, Pak? Kalau jatuh di lantai dan belum diambil. Nilainya 0. Berarti kalau misalkan itu izin konfirmasi, berarti tetap nilainya akan 0 ya, Pak? Ya, 0 kalau dia masih dipegang oleh robot. Oke, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Jika sampahnya itu dari kita jatuh ke zona tim lawan, apakah kekurangan poinnya itu akan jatuh kepada tim kami atau ke tim lawan? Tim yang menjatuhkan. Karena itu sampahnya berasal dari itu. Nanti wasit akan menilai, jadi akan mengamati. Kalau ada sampah dari tim lawan yang jatuh di tempat lawan, itu akan tetap dikuranginya adalah tim yang asal dari sampah tersebut. Baik, Pak. Izin bertanya lagi, Ya. untuk sampahnya sendiri, apakah itu boleh dimodifikasi? Contohnya, untuk sampahnya ini bisa dilaminati, seperti itu, Pak. Oh, enggak boleh. Harus asli. Baik, Pak. Ya. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kurang 2 penanya lagi atau gimana, Pak? Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 4. Ya, boleh, silakan. Oke. Nanti yang lainnya akan dijawab melalui itu ya, chat ya. Ya, baik. Dari Kak Nurlina Telkom. Tadi sudah ya, Kak? Oke. Baik, bisa Kak Rehan dari Unisil. Bisa on mic. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya, itu kan dari zona awal ke garis bantu itu ada jarak. Nah, untuk robot pemilahnya itu kita angkat ke garisnya atau bagaimana, Pak? Enggak, jalan sendiri, maju sendiri. Sampai menemukan garis itu. Baik, Pak. Terima kasih.
Mungkin ini penanya terakhir ya, Pak. Kita Ya silahkan, nanti sisanya nanti dicatat aja, bisa menggunakan chat ya. Iya, siapa? Dari Kak Iva, dari PNM, silakan bisa on mic. Baik Kak, izin bertanya, untuk seleksi wilayah ini kan ada ada 10 sampah. Sampah yang dipilih ini harus semua atau ada ketentuannya ya Kak? Jadi begini, sampahnya itu nanti seperti disampaikan, satu sampah daun hijau, satu sampah daun kering, satu plastik lembar warna hijau, satu plastik warna putih, lalu satu kertas koran, satu kertas warna coklat ya, yang bungkus. Terus satu logam vero dan satu logam non vero, satu lagi adalah botol yang dipres. Nah, itu kan ada 11, tapi kan cuma 10. Dan nanti bagaimana cara memilihnya dengan kami melakukan undian. Jadi nanti pada saat sebelum dimulai nanti diundi. Anda misalkan, oke, letakkan di nomor 1 plastik warna biru misalkan, plastik warna hijau misalkan, kemudian di 2 itu adalah logam vero dan seterusnya. Jadi nanti diundi pada saat sebelum kontes wilayah dimulai. Bagaimana? Cukup jelas? Berarti untuk yang dimasukkan ke kotak pemilah itu berapa Pak? Dimasukkan semuanya, sebanyak mungkin. Kan ini kebanyakan memasukkan. Jadi artinya kalau tadi ada logam vero, ada logam non vero, oke, itu kan berarti masing-masing satu karena hanya satu kan. Nah kemudian kalau kertasnya itu kan bisa 2. Jadi di satu kotak itu bisa satu kertas warna putih, satu kertas warna coklat. Terus untuk daunnya bisa satu daun hijau, satu daun kering ya. Terus kemudian yang untuk apa lagi tadi? Plastik lembaran dari satu hijau, satu gitu. Hanya yang, atau kalau misalkan ada dapat dapat botol ya, dapat botol botol plastik ya, nanti dimasukkan sama dengan botol plastik itu kan plastik ya, dengan lembaran plastik itu sama, satu jenis. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Ini masih ada yang bertanya lagi tuh Pak, di raise hand masih ada kurang lebih 6. Ini mau kita... Ya, silakan aja. Oke. Ya, kita stop setelah itu ya. Oh iya. Untuk Kak Wulan dari PNS bisa on mic? Apakah suara saya sudah terdengar jelas Kak? Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih Pak atas izin bertanya mengenai kotak sampah yang ukuran 3 liter. Di pasaran tidak sesuai dengan yang ada di ketentuan ukurannya. Apakah ada merek atau ciri-ciri yang lebih detail, Pak? Ya, nanti kita berikan ininya, ciri-ciri kotak sampahnya biar mudah untuk mencarinya. Izin bertanya sekali lagi, Pak. Apakah ukuran panjang dan lebar lapangan 600 cm itu sudah termasuk garis tepinya? Ya, sudah. Garis tepinya kurang lebih triplek 2 cm ya. Baik, Pak. Izin bertanya lagi, Pak, mengenai apakah ada jarak antara meja sampah dengan robot pemilah yang pada saat seleksi wilayah, Pak? Ya, Ketentuan silakan. awalnya. Nggak ada. Anda mau taruh sedekat mungkin, tapi silakan. Baik, Pak. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya ada Kak Nanda dari UTI. Bisa next. Halo Kak Nanda. Ya, bisa terdengar suara saya? Ya, silakan. Izin bertanya, untuk seleksi wilayah itu penilaiannya babak gugur atau akumulasi poin dari seluruh peserta? Akumulasi poin dari, loh kan nanti
itu kan banyak-banyakan nilai kan. Jadi dalam 3 menit itu seberapa banyak sampah yang dimasukkan dan benar gitu ya. Nah, jadi intinya yang kita pilih yang paling tinggi. Jadi nanti dipotong mana yang sampai di nilai yang paling rendah gitu, yang sesuai dengan kuota gitu. Itu permennya sampai berapa kali, Pak? 2 kali. Diberi kesempatan 2 kali. 2 kali Anda bisa mengumpulkan berapa? Gitu. Itu kan nilainya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ini kira-kira kita mau berapa pertanyaan lagi, Pak? Ya, ini kan masih tinggal 3 kan? 3 aja. Nanti Oh setelah ya, itu saya. tinggal 3. Oke. Untuk Kak Tri dari UNY, bisa on mic? Baik, terima kasih. Izin bertanya, terkait yang wilayah, robot sudah standby di tengah. Untuk Ya, startnya itu apakah harus nirkabel, apakah boleh masuki lapangan untuk menyalakan robot? Terima kasih. boleh. Yang penting robotnya berjalan otomatis setelah tombol ditekan. Oke, satu lagi Ya, terkait nasional, lomba nasional itu diberikan 1 menit uji coba tiap tim. Itu uji cobanya apakah boleh langsung memilah sampah atau hanya sekedar pergerakan robot ke standby tempat milah? 1 menit itu untuk ini, untuk persiapan. Kalau sebelumnya nanti akan diberikan kesempatan untuk latihan, boleh. Sebelum kontes. Sehari sebelumnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Bisa lanjut Kak Aska dari UPI, bisa on mic? Baik, terima kasih. Izin bertanya, untuk ukuran dinding luarnya itu tersendiri menggunakan triplek 2 cm. Untuk tingginya itu berapa, Bapak? Tingginya 10 cm. 10 cm, baik Pak. Kemudian untuk kotak pembuangannya itu sama-sama menggunakan kotak sampah seperti kotak sampah dan kotak pemilahan kan? Nah itu untuk ukurannya sendiri. Kotak pembuangannya lebih besar karena kalau kotak pembuangan itu kan nggak perlu di ini karena itu kan otomatis jatuh aja masuk ke situ, kan nggak masuk bagian dari kontes itu. Untuk bahannya sendiri dari apa Bapak? Yang mana? Yang kotak pembuangan. Loh, kotak pembuangan Bapak. Kotak pembuangan itu nanti bisa dibuat dari plat itu ya, logam yang apa itu dari seng ya. Tapi itu kan plat logam dari seng. Ya, kan itu kan bukan ini, maksudnya bukan bagian dari ya sesuatu yang nggak bisa nggak bisa diakses oleh robot. Jadi artinya itu nggak terlalu berpengaruh apakah dibuat dari seng atau dibuat dari kayu, nggak ini atau pasti dari papan gitu nggak ini. Karena Bapak. itu kan nanti disiapkan oleh panitia ya. Oke, baik Bapak. Ya. Satu lagi Bapak, untuk bawah konveyornya itu apakah bolong atau tidak Bapak? Bolong, tetapi kita tidak bisa tentukan seberapa besar bolongnya nanti kan itu tergantung dari desain konveyornya ya. Jadi kita tidak bisa tentukan berapa itunya. Oke Bapak, berarti untuk robotnya sendiri itu apakah bisa mepet pada konveyornya atau tidak boleh? Nah, kalau mepet nanti kalau terus kesangkut dengan konveyor gimana? Kalau misalkan nyangkut, ada bagian yang nyangkut, itu kan nanti bisa merusak robotnya dan juga bisa merusak konveyornya. Jadi sebaiknya dihindari. Ya, Anda berikan semacam sensor gitu ya, supaya jangan terlalu dekat, maksudnya ya 1 cm atau 2 cm dari konveyor, karena kalau enggak nanti kalau tersangkut oleh konveyor kan bahaya itu nanti. Bagaimana? Jelas? Kalau itu berarti ada kan untuk konveyor tuh dari karet gitu ya Pak, terus jalan. Ya, ya. Nah, kalau selagi tidak mengganggu yang karetnya yang untuk jalannya itu apa boleh menempel gitu dengan jika ada apa namanya pembatas sebelum konveyor yang geraknya, apakah boleh menempel dengan bagian konveyor yang tidak bergerak? Pada prinsipnya boleh menempel selama itu tidak merusak konveyor gitu ya. Khawatirnya kan iya, kalau baik, misalnya menempel merusak konveyor, nah itu nanti diskualifikasi. Dan yang khawatirnya apa kalau konveyornya rusak nanti nggak bisa
lombanya nggak bisa dilanjutkan nanti kan. Kasihan Oh, nanti. ya. Ya. Berarti untuk robot diperbolehkan jika bagian robot masuk ke dalam bagian bawah konveyor karena Boleh. konveyornya Bolong. kosong. Oh iya. Boleh, Oke. boleh. Oke. Tapi kita Baik, tidak terima bisa kasih, Pak. memberikan, intinya kami tidak bisa memberikan ukuran berapa bolongnya di bawah, karena itu bukan desain, artinya kita tidak bisa, kalau ada bolong silahkan Anda mengakses, tetapi kita tidak bisa menentukan berapa ukurannya, karena akan tergantung dari desain konveyornya ya. Sama mau bertanya juga untuk yang konveyor getar itu sudutnya apakah sudah ada atau Nanti akan diberikan itunya pastinya. Tapi yang jelas ujungnya itu 40 cm ketinggiannya, yang ujung paling jauh. Ya. Sampah harus dijatuhkan baik. di konveyor getar ya, tidak boleh langsung dijatuhkan di konveyor datar. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terakhir ya teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Marsha Untat, bisa on mic. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya mengenai meja yang digunakan untuk seleksi wilayah itu dia apakah harus warna hitam sesuai rule atau bisa bebas, Pak? Warna hitam, karena kalau tidak nanti itunya akan terganggu, karena ini supaya justru kita ingin memudahkan pendeteksian ya, pendeteksian sampah itu. Jadi warnanya harus hitam. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi itu ini kan di sini katakan apabila robot mengalami error maka robot boleh diangkat dan diperbaiki di zona awal. Terus kalau Ya. robotnya sudah siap itu dia berarti mulainya dari zona awal ulang, Pak. Iya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, mungkin sudah ya Pak. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang masih ada di chat. Mungkin nanti akan kita follow up gitu ya Pak. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Mungkin bisa kita tutup ya untuk sesi hari ini ya Pak. Ya. Baik, terima kasih saudara-saudara telah mengikuti kegiatan ini, dan kami berharap bahwa ini menjadi tempat menyampaikan ide-ide yang untuk nanti menyelesaikan masalah-masalah sampah yang mungkin tidak akan lama lagi kita akan menghadapinya, semakin lama semakin sulit ya, karena jumlah penduduk di perkotaan yang semakin saat ini semakin lama semakin banyak. Jadi terima kasih telah mengikuti ini kegiatan ini, dan saya berharap Anda semua bisa terlibat ataupun mengikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya. Silakan. Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Indrawanto dan kepada Ibu Helshe sebagai operator dari BPTI yang sudah menginfokan sangat banyak sekali mengenai KRTMI pada sesi hari ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.